Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana siyaman li jami'il mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ila yaumiddin. Sallallahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان لأن الحسنة فيه مجتمعة والدعوات مستجابة والطاعة مقبولة والجنة مشتاقة لهم والجنة مشتاقة إلى 4 نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان والصائمين في شهر رمضان. وقيل من عرف الله تعالى فكل ليلة من رمضان Lailatul Qadr atau hakadha kama. Ma'asyiral hadirin wa kafatul mustami'in, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, jamaah subuh yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah dengan banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Alhamdulillah, kita hari ini baru saja menunaikan subuh berjamaah di hari yang ke-12. 12 ini. Oh iya. Mudah-mudahan saja kita dapat tetap semangat untuk menjalankan Ramadan ini dengan baik. Kita berharap Ramadan kita tahun ini akan jauh lebih bermakna, jauh lebih baik, untuk sama-sama dapat kita meraih nilai-nilai Ramadan. Sebab Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk ketemu di Ramadan tahun ini sebagai tolak ukur bahwa Ramadan tahun kemarin dan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang lalu. Kita tahu bahwa Ramadan ini adalah merupakan sarana fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita umat yang beriman sebagai Allah kepingin melihat kita dalam keadaan bersih. Allah kepingin melihat kita dalam keadaan suci di setiap saat. Oleh karena itu Allah menurunkan sarana. Pertama, sarananya itu adalah salat. Ma bainas shalah ila shalah kafaratun lima bainahuma.
antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya, itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Secara otomatis orang yang tidak meninggalkan sholat, dia tidak memiliki dosa. Umpamanya kita ini sudah subuh berbuat kesalahan sampai zuhur. Begitu kita sholat zuhur, maka dosa kesalahan antara subuh dengan zuhur tadi diampuni, dihapuskan dengan pelaksanaan sholat zuhur. Begitu seterusnya. Kalaupun masih ada dosa yang melekat, maka ada sarana lagi, yaitu Jumat. Ma bainal Jumat ila Jumat kafaratun lima bain. Antara Jumat ini dengan Jumat berikut, maka itu menghapuskan dosa di antara kedua Jumat itu. Masih juga lekat, masih ada dosa, maka Allah turunkan alternatif yang terakhir, yaitu Ramadan. Ma baina Ramadan ila Ramadan kafaratun lima baina. Antara Ramadan dulu dengan Ramadan ini, setahun kita ada berbuat kesalahan yang disadari atau tidak, sengaja atau tidak, terlihat atau yang tersembunyi, maka dihapuskan dengan datangnya Ramadan tahun ini. Asal dia puasa tapi. Kalau udah puasa tidak. Sebab yang diseru, yang diperintahkan oleh Allah untuk puasa ini adalah orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mampu untuk melaksanakan siam Ramadan. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya itu, kalau ada orang Islam yang tidak puasa tanpa uzur, ya, bukan dalam keadaan sakit atau bepergian atau tidak berhalangan, maka yang tidak puasa itu termasuk orang yang tidak beriman. Ya. Kalau ada kita nyingok di pasar atau di mana, ada wong lanang yang merokok, smoking, siang-siang, berarti dia itu tidak beriman. Benar, kumis. Ya. Kau tuh lah yang galak nyingok wong yang merokok tengah pasar itu. Dan itu balasannya itu, akibatnya itu, siksaannya itu, dia akan merasakan kehausan yang luar biasa pada saat berada di padang mahsyar. Jangan coba-coba wong yang tidak puasa di sini lepas dari siksaan. Oh, berat itu. Berat. Wong tidak lapar, dia lapar. Wong tidak aus, dia aus. Karena apa? Karena dia tidak puasa di dunia ini. Makanya siksaan bagi wong yang tidak puasa, yang tanpa uzur. Apalagi kalau dia galak main-main. Ngapa tidak puasa? Main. Ucap-ucap ya. Soalnya yang diseru itu adalah kita yang beriman. Bersyukur kita yang sudah puasa, termasuk wong yang beriman, yang dengan iman ini kita hidup, dengan iman ini kita bawa sampai mati, dan dengan iman ini kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bakalan terkejut lagi dengan suasana yang gaib. Ya, tak terkejut lagi. Karena apa? Karena kita telah percaya. Itu alam kubur, alam barzakh. Itu ya, yang uji wong kakek ada hana ini hana itu. Kalau kita tidak biasa. Karena apa? Kita telah tahu bahwa itu pasti ada. Ada nikmat kubur, ada asap kubur. Bagi orang yang setengah-setengah mengimaninya itu, oh itu kejut dia. Ma itu dia mati dikuburkan, wong lah balik kalau di mana aku ini, di mana aku ini. Ngapa lah kesempitnya? Ngapa lo kegelapnya? Gara-gara dia
tidak beriman tadi. Kalau kita iman tidak, apalagi yang bawa amal. Umpamanya amal sholat tahajud. Wong yang galak sholat tahajud, mah itu dia mati. Kuburannya itu terang, luas, wanginya. Karena apa? Karena dia mengetahui, mengimani ada nikmat kubur. Apalagi kalau kamu yang galak nyumbang amal masjid, sejadah masjid, oh dah kacil lagi tanah, mana ada lipas, kacil cacing, ada spring bed di kuburan tu ada spring bed. No, kamu tak percaya? Aku ni ustaz tu tak? Iya, cuman bukan ngalami, belum ngalami. Puji wong barangkali sempit, pengap, gelap dan lain sebagainya. Bagi kita tidak. Apalagi kamu yang galak nyumbang AC masjid. Wah, sejuk di sana itu. Iya, sejuk. Anda tak percaya? Iya. Fanawwirni bisolatil lail. Terangi kuburan itu dengan solat malam. Solat malam itu ialah solat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar dia tidak tinggal. Ditambah lagi dengan solat tarawih, solat witir, solat tahajud, solat hajat, solat tasbih, macam-macam. Oh, terang. Karena apa? Kita iman. Itu juga kalau kita ada di padang mahsyar. Oh, bukan main itu ya. Kalau kita di sini, kalau kita mati berkubur di mana? Tempat penguburan umum. Ya. PT Andi banyak aja di sini. Kalau kami yang dusun ini, kalau mati berkubur di dusun, bawa ke dusun. Iya, rata-rata. Aku anak berkubur di dusun tuh, karena malaikat di dusun itu ramah-ramah. Iya, tidak galak nyikak-nyikak. Iya. Yang Palembang ini malaikatnya galak nyikak-nyikak. Marabuka wa man nabiyuka, no. Belumlah nyawa kita lah gugup duluan. Kalau di sana tuh tidak dosa. Kan bahasa dosa. Sebenarnya siapa Tuhan kita nih? Ya lemah itu. Aman itu sudah. Dibangkitkan dari kubur, ada di padang mahsyar. Terkejut dia orang yang tidak beriman, terkejut. Apalagi yang tidak puasa. Oh, nak mati ke ausnya. Injek banyu secangkir kurang, go cangkir seeskan kurang, seember kurang. Iya, saking ke ausnya itu nak. Karena apa? Karena dia tidak puasa di Ramadan. Kalau kita tidak. Orang aus kita tidak, orang lapar kita tidak. Karena apa? Karena kita tidak puasa. Dan kita tidak terkejut lagi. Orang yang tidak beriman terkejut itu. Apalagi orang kafir. Rombongan si Aciang ini. Si Acong. Oh, kan main. Susah itu. Mana selopkan. Mana ada selop situ. Pakai sendal. Iya. Tempat berteduh dah kacik. Padang Masya. Kacik apa-apa. Kecuali kita ni lah nak. Nah itulah pentingnya iman itu ya. Iman. Dengan iman itulah Allah akan menyelamatkan kita. Makanya yang dipanggil itu adalah amanu. Ya. Untuk apa ini? Untuk meningkatkan derajat kedudukan kita ini. Dari wong yang beriman menjadi wong yang bertakwa. Bertakwa. Itulah wong yang mulia itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wong yang mulia di sisi Allah itu adalah wong yang bertakwa. Hasil didikan Ramadan. Nah, kalau yang biasa menurut tahapan, lama masih kita nih dari beriman, Muslim, wong Islam, wong beriman, wong yang muhsin, wong yang mukhlis, baru matakin kita nih meloncat. Karena apa? Karena Ramadan ini luar biasa. Ramadan ini meningkatkan derajat kita ini.
Makanya wong yang puasa Ramadan, kita yang puasa Ramadan ini kaget upahnya apa ini? Upahnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang bernama ma'wa. Inilah yang dimaksud oleh ayat firman Allah dalam Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga ma'wa yang menjadi tempat tinggalnya. Surga itu kan banyak tingkatan. Pucuk sekali itu menurut tafsir Al-Quran itu Al-Firdaus. Itu untuk keluarga Nabi, keluarga Rasul, gitu ya. Wong yang hatinya bersih. Ada Jannatul Naim, ada lagi Jannatul Naim, gitu ya. Nah, ada Jannatul Ma'wa. Di mana Jannatul Ma'wa? Itu yang tempatnya yang paling tinggi. Sidratul Muntaha itu. Cerita Isra Mi'raj. Waktu Nabi diperlihatkan oleh Allah itu tempat bagus ini. Saya baca diungkapkan dengan kata-kata. Saking bagusnya itu dia. Tanya oleh Nabi, ya Jibril, itu apa? Tempat apa? Alangkah bagusnya itu. Itu surga ma'wa ya Rasulullah. Surga ma'wa. Untuk siapa? Nah, turun ayat itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang pertama takut kepada Allah, yang kedua mampu mengendalikan hawa nafsu. Hasil didikan Ramadan pasti dia diinfam dapat upah surga ma'wa. Ma'wa bukan ma'wat. Ma'wat itu ma'wat makung duit sekuat. Takut kepada Allah artinya semakin dekat kepada Allah. Ya, semakin dekat kepada Allah dengan berbagai macam amal. Itulah yang galak kita gawekan ini, yang berzikir. Nah, semakin takut kepada Allah, ya, menghindari yang haram, takut kepada Allah, menghindari yang syubhat, takut kepada Allah, ya, merasa diri kita ini diawasi oleh Allah. Ini hasilnya ini, ya. Ramadan ini kan itu satu-satunya ibadah yang sifatnya rahasia, yang galak kita dengar cawisan-cawisan itu, cuman puasa inilah. Kalau sholat kejiwaan, ada rukuk, ada sujud, ada iktidalnya, ada wudunya, ada rangka ke masjidnya. Kalau zakat kejiwaan, ini apa? Barang yang nak tunjukkannya itu nah. Haji apalagi kejiwaan, selamatan pergi balik. Tapi puasa siapa yang tahu? Ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Kalau sholat untuk kamu, kalau zakat untuk kamu. Kalau khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau kamu berzakat, zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah untuk kamu. Kalau itu untuk apa ini? Membersihkan harta dan membersihkan hati. Harta kita barangkali ada yang kotor, ya, yang syubhat. Dengan dikeluarkan zakat, bersih lagi dia. Hati kita bersih dari sifat bakhil. Haji mah itulah, ya, untuk syiar supaya kita hati-hati. Yang masing-masing. Orang yang haji itu berat mempertahankan kualitas hajinya itu, nah, nilai hajinya itu. Yang sombong dia, balik haji dah dipanggil haji lah juga dan oleh. Iya, aku ni haji. Undangan dah kati hanya, anda datang deh. Tapi puasa
Rahasia, udah kata yang tahu. Makanya banyak orang yang galak mudik ke keluarga itu. Pasar itu kan masih ada rumah makan yang setengah tiang. Nah, kalau nak masuk sana, cak nak maling. Boleh, jalan. Lu masuk. Kapan tak jiwa? No, ada mertua rupanya dalam itu. Sama baik. Waktu kecil dulu galak mudik ke mak bapak. Untuk apalagi kalau sungai yang masih bersih dulu dia main, akhirnya mandi nyelam. Kok. Ada tak yang tahu kira-kira? Aduh. Ya yang bersangkutan dengan Allah itulah. Aku dulu galak itu. Waktu kecil dulu. Iya. Orang dosun. Dosun sungainya dulu kan bersih, jernih dia. Ini hari lah kotor. Main. Akhirnya nyemplung aja. Minum. Udah mandi itu kayak batal. Kira kita lah batal. Ini mendidik kita menjadi wong yang betul-betul ikhlas. Udah ya? Iya. Kakek yang tahu. Kakek sudah puasa nih kakek. Nah, jadi wong yang semata-mata karena urus masjid itulah. Jangan minta dipuji. Nah, wong yang ngurus masjid ini kakek biasanya kalau dia belum haji, belum umroh dipanggil oleh Allah. Rata-rata marbot itu rata-rata umroh kalau ini hari. Iya. Dipanggil oleh Allah, dimampukan oleh Allah dari berbagai macam cara. Walaupun dari sini, dari situ, dari sini. Ngurus rumah Allah. Karena lillahi ta'ala. Ngepang lillahi ta'ala. Imam itu ya. Didik kita ikhlas. Ceramah juga lillahi ta'ala. Ini ketahuan Amuyo ini. Bukan kamu meragukan keikhlasan kami apa? Kami ini lillahi ta'ala. In ajriya illa 'ala Allah. Tak kata yang kami harapkan kecuali Pak ridho dari Allah. Tak pernah kami nak mikir-mikir ke masalah honor. Nah, ini kamu tuh namanya ini underestimate kamu tuh. Suuzon. Iya. Mana dapat pahala lagi kalau engkau ngarep ke honor amplop. Apa itu? Pacak lawang mikirnya itu. Lillahi ta'ala. Baik, Bapak Ibu dia. Ini untuk mewujudkan hasil puasa kita ini supaya kita betul-betul merasa diawasi oleh. Kalau kita pedagang yang jujur maksudnya itu ya. Kalau kita begawi, nah itu juga begawi yang jujur. Karena selama ini kan dididik Ramadan, duit kita niat tidak kita lanjut ke untuk makan. Makanan kita niat tidak kita makan, walaupun punya kita. Karena apa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Itu ya. Walaupun orang lain tidak tahu, keluarga tidak tahu, anak-anak tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, makanya kita puasa ini ladas. Ngapa ladasnya itu? Prasil. Lisaimi farhatani. Bagi kita yang puasa ini kan ada dua kesenangan, dua kebahagiaan, dua keladasan. Ladas pertama waktu nak berbuka. Ladas kedua waktu kita berjumpa dengan Allah. Itu hebatnya. Kalau udah puasa, mana ladas ngadepi maghrib? Mana ladas? Kita yang puasa nah ladas. Oh, ditunggu nian azan ini. Iya, ditunggu nian. Paling sebelnya nanti kita kalau yang ngaji itu ini apa? Bertele-tele. Barulah nak sedekah naik lagi. Siapa ngaji ni, woi? Tak ngerti dia ni. Kalau lah turun tu sedekah kelang, apa nak naik lagi tu? Iya. Kalau anak-anak tu, anak-anak kita, aku kan pernah cocong dia.
Woi, ladas, nedeknya puasa itu. Kakek je kakek. Ya. Dengar-dengar kakek lah jam 4:30 lah ke dapur. Ke tengah lagi, ke dapur lagi, di jingganya aja. Ya, karena ladas tadi dia. Nah, kita yang dewasa ini harus meningkat. Bukan cuma nahan lapar, haus, bukan, gitu ya. Kita nih harus memikirkan nilai puasa itu. Nilai puasa itu. Kalau cuma nahan lapar, haus, anak-anak cucung kita pecah kan. Anak kita yang kelas berapa ini? Kelas 3, kelas 4. Lah ada batang. Dia tahan kenyang. Walaupun ada iming-iming kayak di hadiah. Kayak juga hadiah, kayak JTHR. Tapi dia tahan. Kalau itu nak sama dengan main itu rugi kita, Pak. Go. Iya. Rugi kita. Bahkan ada seorang sufi menyatakan man arafallah. Ngepek dulu ini. Man arafallaha fa kullu lailatin min Ramadan lailatul qadri. Barang siapa yang ma'rifat, kenal kepada Allah. Ma'rifat itu kenal kepada Allah. Maka bagi dia setiap malam Ramadan itu Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Nah, kalau kita yang awam ini, selama ini awam. Lailatul Qadar itu rata-rata turun di 10 terakhir ya. 10 terakhir puasa. Itu yang lebih akurat yang kalau kita dengar itu ya. Oh, kalau sudah 10 terakhir puasa itu lah mulai ngicing incet. Nah, mulai dah setiduan itu. Dah setiduan. Dengan muka jenelo sudah Lailatul ini. Iya. Ada budak-budak yang itikaf dah setiduan. Ada zikir, baca Quran. Bagus sebenarnya itu. Cuman ngincer itu nah. Ngicing 10 itu. Belum ada. Malam 23 ada kasih pula. Tahu-tahu mangkodir lewat no. Iya. Tapi bagi wong yang ma'rifat, bagi wong yang mengenal. Nah, mengenal Allah itu yang perlu kita. Itu ya. Yang perlu kita dalam itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Sekarang aku bertanya, aina Allah? Di mana Allah itu? Di mana Allah? Aku ini bertanya, di mana Allah ini? Di hati. Nah, ada di hati. Benar juga, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Benar. Di mana lagi? Di badan kita ni lah. Nah, lah benar pula. Mana lagi? Di mana-mana ada Allah, selalu meliputi, muhitatun bi ilmihi, meliputi kehidupan kita lah, benar pula. Kalau kita belajar ma'rifat itu, kalau kita ingin menemukan Allah itu, temukan Allah di kehidupan orang miskin. Kalau kita bergaul dengan orang miskin, tidak gengsi bergaul dengan orang yang miskin, tidak malu, salaman, apalagi galak nyantuni dan lain sebagainya, disitulah kita menemukan Allah. Bukan ngeri tak kamu? Kalau kita bergaul dengan orang miskin, tidak malu, tidak gengsi dia, berparaan, salaman dengan mikir, disitulah kita menemukan Allah. Gitu ya. Artinya apa ini? Artinya kita harus peduli kepada sesama kita ini. Jangan cara tahu. Jangan kita kenyang, orang miskin lapar. Orang kita senang, orang miskin susah. Yang ini yang terjadi saat ini. Ya, semakin terpuruknya umat Islam, terhinanya umat Islam,
Gara-gara umat Islam itu dewek. Apalagi lah dekat lebaran, oh minta-minta marai rumah-rumah wong kayo, ada di pagar-pagar rumah wong yang kayo-kayo. Tidak boleh kita umat Islam itu. Kita ada giro, kita ini ada apa? Ada wibawa, ada harga diri, men. Ya, tak boleh kita aja sedikit minta. Ada nak dia padang mahsyar itu yang dibangkitkan oleh Allah, rahainya pecah tengkorak kalau. Badannya badan manusia, tapi rahainya pecah tengkorak. Uji Nabi siapa itu Jibril? Itu umatmu ya Rasulullah. Apa di dunia dulu galak minta-minta? Nemen perasan, sedikit perasan. Perasan cabai, perasan bawang, perasan garam. Minta. Tak boleh. Ada pertanyaan kedua, ya. Amal apalah, ya. Perbuatan apalah yang paling besar pahalanya yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita? Kamu ni ceramah tak nyambung kamu ni. Benci aku. Udah habis. Amal apalah yang kita dah sadar bahwa itu pahalanya besar. Nah, kalau nak hitung-hitungan pahala. Ikhfa'ul musibah. Ikhfa'ul musibah. Menyembunyikan kekurangan, kemiskinan, musibah kita. Jangan diceritakan dengan orang lain. Saro hidup kita ini nah, jangan diceritakan orang lain. Pacarlah kita dewek. Jangan saro dikit curhat, saro dikit cerita dengan wong. Jadi tanggapi wong tapi tak kata solusi. Iyo. Cerita saro main inilah itulah kalau macam. Iya kong we. Pikir hati wong sama baik lur. Iya. Boleh. Apalagi dikit-dikit minta. Cuman kalau dinjau wong jangan terima. Alah kenapa ngembek ini? Ini zakat. Zakat itu ya. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Zakat itu posisinya harus kita jemput bola. Sebenarnya dia. Jangan wong minta. Kita ya, dia yang datang yang wa fi amwalihim. Itu ada di harta kita ini, ada di harta wong yang berduit, wong kaya, hakun. Wajib dia mengeluarkan lisaili bagi wong yang minta-minta, wal mahrum dengan wong yang tidak minta-minta. Yang minta-minta itu miskin, kita datangi, jangan sampai dia minta. Wal mahrum yang tidak minta-minta itu siapa? Itulah ustaz-ustaz itu. Amin. Iya, yang guru-guru ngaji itu. Tidak minta, tidak pernah minta dia tuh. Tapi harus tahu diri. Nah, iya, umpamanya bukan aku nak minta, bukan. Kamu tuh galak salah persepsi. Ustaz-ustaz yang ngajar kamu di sini nih, nah. Bukan aku nak minta. Yang ngajar cawisan, ngajari anak-anak kita TKTPA. Nah yang itu yang kamu pikir ketuna, ya. So apa? Dia tak pernah gengsi nak minta. Baik keluar ke zakat untuk aku, tak pernah. Tapi kita harus paham. Nah itu gunanya ngaji itu, gunanya cawisan itu. Itu ya. Jangan sekali-sekali kita berasa dengan makhluk gitu ya. Semakin kita banyak perasaan, semakin rendah harga diri kita. Tapi kalau kita minta kepada Allah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta langsung kepada Allah. Makanya bulan Ramadan ini sarananya tuh. Nah itu ya. Malam-malam wad'awat mustajabatun. Doa kita ini kabul. Benar tak? Kabul. Apalagi berdoa, ini galak kita nih, galak lupa aja. Ada dua tempat kita berdoa yang cepat kabul. Kapan?
waktu nak berbuka. Ini berbuka ni kalau lupa berdoa. Iya. Iya, yang paling hafal dia laka sumtu itulah. Waktu nak sahur berdoa waktu itu. Ada beberapa detik di situ. Dah pula nak menitnya detik. Ya. Ya Allah, Kau Maha tahu ya Allah, buka ke jalan keluar bagi kehidupan kami. Sudah selesai. Tak pula lah nak bahasa Arab ni. Ya, sebab kita bukan orang Arab. Ya, daripada kita berdoa bahasa Arab, Rabbana Allahumma segala macam, kita tak ngerti, mereka juga bingung. Kau nak minta apa kau ni? Jelas-jelas permintaan kau ni. Mari kita bahasa Indonesia. Engkau Maha tahu ya Allah, aku punya anak bujang, anak gadis, belum dapat pasangan hidup, tunjuklah pasangan. Nama itu je malaikat. Iya. Kalau pacak jangan sampai anak aku ni bujang tua ya Allah. Ngomong lah bini kalau dia belum ini mak mana ini. Jelas permintaan kita. Berdoa, minta kepada Allah. Wa da'wat mustajabatun. Bukan uji ustaz, uji nabi. Ya, doa-doa selama kita bulan Ramadan ini kabul galau. Cuman ada yang langsung, ada yang ditunda dikit. Yang ditunda itu biasanya dijingo oleh Allah. Kalau dikabul ke sombong mama ini. Ya, itu ya. Jadi diaksur. Itu. Berdakwah mustajab. Jadi kalau minta kepada Allah. Mudahnya kepada Allah. Yang kedua, wanahan nafsa anil hawa. Mengendalikan hawa nafsu. Dia hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu apa? Hawa dengan nafsu. Hawa itu musuh. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu artinya keinginan yang berlebihan. Itu dia rasa tomak, serakah, rakus. Hawa nafsu kalau itu tidak punya rasa berkecukupan. Ini memperturutkan hawa nafsu. Jadi kita dia itu kalau istilah bini hari ini apa live still life. Nah itu yang benarnya nih. Itu apa tadi? Lifestyle. Ya itu. Tapi tulisannya lipe. Oh iya. Ya apa? Gaya hidup lah, gaya hidup. Baju lah banyak, beli lagi. Segala macam pokoknya dia itu roti kalau tak boleh itu. Itu namanya menurut hawa nafsu. Ya. Kita ini harus punya sifat qanaah. Justru orang kaya di dunia ini bukan haji alim. Iya. Bukan pengusaha-pengusaha sukses, bukan. Yang kaya ini kita, Cuman syaratnya ada dua. Yang pertama, rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Galak-galak apa? Galak-galak sholat sunat fajar. Apa Mir? Sunat fajar itu. Sunat fajar itu sholat sebelum subuh. Itu sholat sunat fajar lah itu. Usolli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rutin dia sholat sunat fajar. Wong kaya dia. Lebih kaya daripada pengusaha. Ya. Yang kedua adalah punya sifat qanaah. Idza kunta dza qalbin qanu'in wa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya sifat qanaah, samalah engkau dengan memiliki dunia dan seisinya ini. Syukur dengan apa yang ada gitu. Enjoy man, enjoy. Iya syukur alhamdulillah ya. Daripada banyak-banyak nyingok ke bawah nah. Banyak orang yang lebih saro dari kita, banyak yang lebih miskin dari kita, banyak orang yang lebih susah dari kita. Timbul rasa syukur.